wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal SKB. Namun, soal-soal yang akan saya bahas hari ini itu berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau misalnya soal sebelumnya itu banyak tentang bahasa dan sastra, untuk kali ini saya akan membahas tentang pendidikannya atau soal-soal pedagogik. Nah, untuk soal pedagogik, ini perlakuannya sama, jadi kita tetap tidak boleh terpaku dengan teks. Beberapa soal pedagogik menggunakan teks-teks panjang dalam pembahasannya, jadi tetap kita tidak boleh terpaku pada teks. Nah, sekarang kita coba kerjakan beberapa soal berikut ini ya. Oke, soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, oke, langsung kita baca pilihan jawabannya. Kemampuan berkomunikasi, kan? B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi kemampuan kognitif adalah kemampuan siswa atau peserta didik dalam memecahkan masalah. Itu kata kuncinya. Jadi kognitif itu pemecahan masalah. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Ekspektasi, D. Pengasuh dan lingkungan. Oke, faktor yang mempengaruhi tentang kemampuan pemecahan masalah oleh peserta didik itu bukan inspirasi, bukan juga budaya, bukan juga ekspektasi, namun pengasuhan dan lingkungan dari peserta didik tersebut. Bisa dari rumah, ataupun sekolah, ataupun teman sejawat mereka. Nah, berarti jawabannya yang D. Soal berikutnya, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terikat dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Oke, ini ada pilihan jawabannya. Akan sekaligus saya bahas ya pilihan jawabannya. Jadi dari usia 0 hingga 2 tahun, jadi kegiatan yang bisa dilakukan adalah sensori motor. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah kegiatan motorik dan persepsi sederhana saja pada anak usia 0 hingga 2 tahun. Sedangkan pilihan yang B, 2 hingga 7 tahun, ini merupakan tahap preoperasional. Apa itu tahap preoperasional? Itu merupakan penggunaan simbol atau tanda pada bahasa yang digunakan oleh anak-anak. Jadi bukan ya. Kemudian yang C, umur 7 hingga 12 tahun, ini merupakan tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini, anak sudah mengerti aturan jelas dan logis, dan ini merupakan jawaban. Kalau misalnya jawaban yang D, 12 tahun hingga 15 tahun, ini merupakan tahap operasional formal. Nah, tahap operasional formal ini, anak sudah bisa berpikir abstrak dan logis. Jadi sudah bisa membayangkan sesuatu yang abstrak seperti itu. Jadi, untuk jawaban soal ini, itu adalah C, pada anak usia 7 hingga 12 tahun. Lanjut ke soal berikutnya. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, global, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Ini operasional konkret ya. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensomotor. Kemudian yang C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Yang D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret. Ketika penggunaan media kelereng, global dan gambar ini bisa diaplikasikan pada anak-anak di usia 7 hingga 12 tahun. Sehingga jawabannya yang A, pada tahap operasional konkret. Ketika anak dapat memahami bilangan tapi masih terikat dengan objek yang bersifat konkret ditunjukkan dengan gambar-gambar. Tuh. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini merupakan soal kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional dari peserta didik. Soalnya, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Dari kata kemampuan memotivasi diri sendiri, ini sudah jelas, pasti jawabannya yang emosional. Jadi, kecerdasan emosional ketika siswa sudah mampu mengontrol emosinya, mampu memotivasi dirinya sendiri untuk misalnya untuk tidak menyerah atau tetap berusaha, itu merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan. Nah, apabila terkait dengan pengendalian diri, itu merupakan kecerdasan emosional, sehingga jawabannya yang C, sosial emosional. Kenapa kok ada sosialnya? Karena di sini peserta didik itu tidak hanya mengendalikan dirinya sendiri, tapi dia juga dengan lingkungannya atau dengan makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini diperjelas dengan kata teman-temannya. Jadi ketika muncul teman-temannya, kerjasama dengan teman-temannya, berarti ini merupakan sosial.
namun dia juga dapat memposisikan dirinya di lingkungannya sehingga dia memiliki kecerdasan emosional yang bersifat sosial. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Jadi dia seperti apatis gitu ya. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosi karena dia tidak bisa bersosialisasi dengan temannya dan dia juga tidak bisa mengontrol emosinya untuk mencoba bergaul atau berinteraksi dengan temannya. Jadi jawabannya yang A, sosial emosional. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal ini tentang perkembangan moral peserta didik. Adapun soalnya, hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Oke, kita lihat masalahnya. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Oke, jadi dia sudah bisa menjajaki pilihannya, kemudian memutuskannya sendiri. Nah, ini merupakan bentuk dari penalaran pasca konvensional. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, soal berikutnya. Oke, kita baca soalnya. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. Individu memandang apa yang dihadapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk keterangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Oke, dari ilustrasi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan moral yang ada pada ilustrasi tersebut adalah perkembangan pasca konvensional, sama seperti sebelumnya. Namun ini merupakan perkembangan bukan penalaran seperti soal sebelumnya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini merupakan soal-soal tentang kesulitan belajar siswa. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal ini merupakan dalam hal, oke kita lihat pilihan jawabannya, mengemukakan gagasan, bukan, mengaktualisasikan diri, bukan juga, pencipta hubungan yang baik, ya, karena di sini ada kata rekreasi dengan guru, jadi ada hubungannya antara individu dengan individu yang lainnya, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah mengulang kembali bahan yang diajarkan. Tidak, karena ini akan membuang-buang waktu dan juga menghambat teman-teman lainnya atau rekan dari siswa tersebut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tetap harus mempertimbangkan siswa yang lainnya. Tidak bisa fokus pada satu siswa yang tidak bisa. Jadi bukan jawaban. Kemudian yang B, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Ini juga tidak bisa karena ketika kita memberikan tugas kepada siswa yang belum paham tadi, kemudian kita beri tugas, dia kan malah bingung, nggak bisa ngerjain kan. Jadi bukan jawaban. Kemudian yang C, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Ini juga tidak bisa karena siswa yang kesulitan dalam belajar itu biasanya ada beberapa faktor sehingga tidak bisa kita biarkan dia itu belajar sendiri atau belajar mandiri dengan ketidakbisanya tadi. Perlu bimbingan. Kalau yang D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Ya. Jadi guru bertindak sebagai fasilitator ini ketika siswa tidak paham atau tidak mengerti sesuatu materi, maka guru harus melakukan pendekatan dan mendampingi siswa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan, gangguan belajar dalam hal kesulitan akademis bukan. Kalau akademis itu berarti keseluruhan. Kalau B, gangguan simbolik bisa jadi di sini karena dia tidak mampu mendengarkan. Bisa jadi karena di sini dia mampu mendengarkan tapi tidak bisa mengekspresikan atau menggambarkan apa yang didengarkan tadi, memvisualisasikan. Kemudian yang C, gangguan non simbolik bukan. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, karena konseling untuk siswa ini kaitannya dengan pendidikan dia, jadi tentang akademisnya. Kalau B, membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, bisa jadi. C, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, iya bisa jadi. Yang D, membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu, bukan, karena tugasnya tidak hanya memberikan informasi, namun untuk membantu siswa terkait akademiknya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, membantu siswa agar dapat
dapat mengatasi kesulitan belajar. Lanjut soal berikutnya. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, ini pilihan jawabannya A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. Tidak bisa, karena ketika kita memindahkan peserta didik ke meja paling depan, itu dapat mengganggu psikis dari peserta didik tersebut. Kalau yang B, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, ini juga tidak benar. Kenapa? Karena yang tidak paham itu kan hanya beberapa siswa saja. Jadi tidak bisa disamaratakan satu kelas kemudian harus mengulang, gitu tidak bisa. Kemudian yang C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, bisa jadi. Yang D, menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jadi dari 4 pilihan jawaban yang ada, itu yang paling tepat adalah yang C, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Tidak menspesialkan dia, namun pelajaran tetap dilakukan. Kemudian memberikan penugasan untuk seluruh siswa. Kemudian bagi siswa yang tidak mengerti atau tidak memahami materi tersebut, itu dihampiri, kemudian dijelaskan hingga dia jelas, seperti itu. Jadi dia tidak merasa ada beban psikis ketika dia menjadi center of interest ketika guru memberikan tindakan spesial kepada dia. Lanjut ke soal berikutnya. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk temannya daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik tersebut mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor pilihan jawaban yang A, keluarga, B, sosial, C, kondisi fisik, D, intelektual. Nah, ini masalahnya kan dia bermain terus sama temennya. Jadi ketika dia melakukan interaksi dengan orang lain, berarti ini merupakan faktor sosial. Sehingga jawabannya yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. Nah, ini merupakan teori belajar sibernetik. Cybernetik ini adalah penggunaan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran seperti yang dilakukan pada masa pandemi seperti ini. Jadi jawabannya yang A. Langsung ada jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Nah, ini kan ada kata-kata kognitif. Jadi teori belajarnya adalah mengenai kognitivisme. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ini tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, jadi tentang perangkat yang harus dipersiapkan atau yang harus diketahui oleh seorang pendidik. Soalnya meliputi tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam. Jadi tujuan pembelajaran itu dimuat di RPP. Kalau di SK nggak ada tujuan pembelajarannya. Lanjut ke soal berikutnya. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari. Nah, kalau misalnya soal seperti ini, itu kan pilihan jawabannya panjang. Kita lihat dulu pilihan jawaban yang A, B, C, sama D. Yang pertama identitas. Ya, komponen pertamanya itu identitas. Berarti A, B, C, D benar. Kita lihat yang beda aja. Kalau misalnya yang kedua, kompetensi inti A, B, C, sama D sama semuanya. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar semuanya juga sama. Yang keempat, indikator. Nah, indikator ini ada di A, C, sama D. Berarti B itu bukan termasuk jawaban, karena harusnya itu runtutannya setelah kompetensi dasar itu baru indikator. Nah, berarti jawabannya A, C, atau D. Kemudian setelah indikator itu adalah tujuan pembelajaran. Berarti jawabannya antara A, kemudian C, dan D. Kita lihat perbedaan lagi. Selanjutnya setelah tujuan pembelajaran itu materi. Materi sama. Kemudian metode juga sama. Nah, ini yang beda yang C, karena yang C ini bukan media pembelajaran, tapi sumber belajar. Berarti jawabannya antara A dan D. Sekarang kita lihat perbedaan dari A sama D. Sumber belajar sama, kemudian setelah sumber belajar harusnya langkah-langkah. Nah, jawabannya A langkah-langkah, yang D itu evaluasi. Berarti yang D salah, dan jawabannya yang A. Tuh, jadi kita membandingkan seluruh jawaban terlebih dahulu sebelum menentukan jawaban. Sekian pembahasan soal untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.